mahasiswa, selamat berjumpa kembali di materi perkuliahan saya di Sistem Informasi Manajemen. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem informasi dalam kepemerintahan. Nah, intro dulu nih. Jadi saat ini di Indonesia itu telah banyak hadir sistem informasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan administratif ataupun pelayanan di kepemerintahan. Nah, seperti yang bisa kita ketahui ya, ada sistem informasi yang berkaitan dengan perizinan, kemudian pengadaan, kemudian ada pendaftaran, ada pelaporan, ada perpanjangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsinya ini guna mempermudah proses pelayanan, menjamin akuntabilitas dan transparansi, dan menyederhanakan proses administratif. Jadi, biasanya kalau kita berkaitan dengan kepemerintahan, misalkan kita mau mengajukan sebuah perizinan atau meminta surat atau dokumen tertentu, kita diwajibkan untuk mengumpulkan beberapa berkas, ya kan? Dan kemudian nanti berkas itu akan diproses oleh beberapa orang, ya kan? Yang orang-orang itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalkan saya perlu memvalidasi surat atau perlu legalisir surat tertentu. Saya berikan ke orang A. Nah, kemudian nanti dari orang A, dia akan menyerahkan berkas saya ke orang B. Dan kemudian nanti dari orang B, berkas saya akan dilengkapi, akan di-cross-check ulang, atau mungkin akan ditinjau kembali. Kemudian nanti dia akan menaruh berkas itu atau menyerahkan berkas saya itu kepada orang C. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti dari orang C ini akan diproses sehingga saya bisa menerima surat atau dokumen yang tadi saya minta. Kayak gitu. Kalian pernah tes SIM mungkin ya? Tes SIM itu kan ada ujian tulis dulu ya. Kalau yang tahun sekarang sih saya belum pernah coba karena kebetulan saya tesnya udah beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau dulu kan kita harus tes dulu. Nah, kemudian hasil dari tes tulis itu nanti dikatakan layak atau tidak untuk mengikuti tes praktek. Terus nanti ketika tes praktek layak, maka berkas itu masuk ke administratif pencatatan. Setelah itu nanti kita membayar. Setelah itu nanti kita foto. Setelah foto nanti KTP SIM-nya itu jadi dan kita terima. Nah, seperti itu. Jadi untuk melayani kebutuhan salah satu penduduk itu akan membutuhkan beberapa orang yang terkait, ya kan? Nah, sistem informasi ini sudah digunakan oleh pemerintahan untuk mendukung proses-proses layanan administratif seperti itu. Dan bahkan ada beberapa yang sudah dikembangkan berbasis web. Nah, berbasis web ini biasanya untuk menjembatani fitur-fitur atau kegiatan-kegiatan nasional yang melibatkan masyarakat seluruh Indonesia. Kan mengingat Indonesia itu dia tidak hanya terdiri dari Pulau Jawa saja. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ada Maluku, ada Nusa Tenggara, ada Bali, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang diperlukan sebuah sistem informasi manajemen untuk menyatukan data atau mempermudah jangkauan layanan kepada penduduk-penduduk yang di luar daerah layanan. Katakanlah pelayanannya itu di Surabaya. Jadi biar orang yang ada di luar Surabaya itu juga bisa terlayani gitu loh.
tetapi tidak juga menghilangkan peran manusia atau proses-proses yang masih tradisional ya. Karena untuk foto misalnya kan untuk cek apakah benar data itu valid, data itu apakah benar yang mengajukan adalah saudara A, saudara B, sehingga memang ada proses-proses tradisional yang belum bisa dihilangkan atau digantikan oleh sistem. Tetapi minimal untuk proses pelayanan itu sudah dipangkas gitu loh. Jadi kalau yang dulu benar-benar harus tatap muka dari awal sampai akhir, nah sekarang tidak harus seperti itu. Jadi cuman mungkin langkah terakhir atau langkah yang pertama saja yang membutuhkan interaksi secara langsung, seperti itu ya. Dan beberapa sistem informasi kepemerintahan itu juga digunakan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi juga. Jadi misalkan pembayaran yang sifatnya itu payment-nya secara online. Jadi para oknum yang mungkin dulunya memalsukan laporan atau kalau nggak gitu kesalahan manusia, misalkan memang tidak disengaja nulis 100.000 tetapi nggak sengaja ditulis 1 juta. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, karena dia sudah dilengkapi dengan validasi, dengan perhitungan atau kalkulasi yang otomatis nanti proses-proses kesalahan atau proses-proses yang tidak seharusnya terjadi itu bisa diminimalisir kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya, fungsi yang lain itu adalah untuk menjamin kualitas informasi sehingga para pemimpin atau para pimpinannya itu menjadi lebih tepat dalam mengambil keputusan. Nah, sistem informasi manajemen ini dia mampu menghubungkan kinerja beberapa unit sehingga data dan informasi yang ada atau yang beredar di dalam sistem itu bisa utuh. Nah, karena data dan informasinya itu sifatnya utuh, dia tidak terpecah belah, tidak ada duplikasi gitu kan. Nah, ketika pimpinan mau membuat sebuah keputusan itu berlandaskan dengan data dan informasi yang betul gitu loh. Ya. Nah, terus beberapa isu-isu manajemen TIK di kepemerintahan adalah yang pertama, perencanaan terpadu penggunaan TIK di pemerintahan. Nah, perencanaan terpadu ini maksudnya ketika pemerintah itu mau membuat perencanaan tentang pembuatan sistem informasi, itu tidak hanya mendefinisikan sistem informasi seperti apakah yang dibutuhkan, tetapi juga harus diselaraskan dengan sumber dayanya. Jadi misalkan dia akan melayani request penduduk sebanyak 1.000 dalam waktu sehari misalkan kayak UNBK, UN dengan komputer itu loh. Nah, itu kan juga harus diselaraskan dengan sumber dayanya. Mungkin kita bisa melakukan pengabdian atau kita bisa melakukan pengoptimalisasi kegiatan yang bisa mendongkrak sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur gitu ya. Karena kalau kita mewajibkan, misalkan kalau kita mewajibkan masyarakat itu menggunakan sistem informasi yang kita buat, katakanlah sistem informasi pencatatan penduduk, sensus online gitu loh. Nah, sensus online otomatis kapasitas server yang yang dipunyai oleh pemerintah itu juga harus mengcover kira-kira berapa nih permintaan atau request sistem yang dilakukan oleh penduduk se-Indonesia Raya Merdeka ini ke sistem gitu. Jadi pengukuran supaya tidak down. Kalau down sih mungkin masih bisa diakses di lain waktu ya, tetapi yang harus dioptimalkan itu adalah tidak boleh mengalami kesalahan atau diserang hacker misalkan, atau ada beberapa oknum yang menginjek data
yang seharusnya tidak dimasukkan ke situ gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang harus mendorong perencanaan infrastruktur dan perencanaan sistem. Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa yang namanya sistem informasi manajemen, kalau menginginkan performa yang oke, berarti dia membutuhkan infrastruktur yang oke juga. Nah, kemudian strategi pengembangan TIK di sektor publik ini meliputi kebutuhan TIK itu akan berkembang nih seiring berjalannya aktivitas. Nah, maka harus ada strategi pengembangannya. Mungkin dari sistem informasi yang kemarin masih ada yang kurang. Oh, ternyata sistem informasi yang kemarin itu kurang fitur ini loh. Harusnya itu ada fitur ini. Nah, kayak gitu loh. Jadi, TIK yang sudah diimplementasikan pun itu akan berkembang ngikutin kebutuhan dari instansinya gitu ya. Nah, strategi pengembangan itu tentunya juga harus mengacu pada beberapa prinsip strategis yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, jadi uh, karena pemerintah itu kan juga mempunyai kebijakan ya, baik formal maupun non formal. Nah, strategi pengembangan TIK yang berada di pemerintah itu juga harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ada di kepemerintahan. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah TIK yang terlalu mengguncang proses yang ada di kepemerintahan gitu kan, karena itu akan sangat sulit diterapkan baik dari segi biaya maupun dari segi manusia gitu, atau tidak juga menerobos prinsip-prinsip yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, misalkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang mau mengembangkan sebuah sistem informasi, maka strateginya itu juga harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, berkaitan dengan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi. Jadi, sistem informasi itu dibuat dengan metode atau dengan tahapan. Nggak bisa kita menganalisa sendiri, menerawang gitu ya, menerawang, "Oh, kayaknya instansi itu harusnya gini 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 gini." Nggak bisa. Jadi kita harus berdiskusi dulu, kemudian kita harus menentukan masalahnya di mana, kemudian kita harus menentukan solusi yang bisa di-cover oleh pengembang sistem informasi itu apa saja. Nah, kemudian berkaitan dengan deadline, jadwal pengerjaan proyek. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan sumber daya manusia yang ada di sana. Kemudian yang terakhir dikaitkan dengan anggaran. Karena untuk pembangunan sistem informasi itu membutuhkan anggaran. Dan anggaran itu akan mempengaruhi pemilihan metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, sistem informasi yang digunakan di pemerintahan itu ada 3 jenis. Yang pertama, SI yang menggunakan software buatan. Software buatan itu maksudnya software yang di-create atau dibuat sendiri oleh tim pengembang. Jadi, pemerintah itu maunya kayak gimana, terus kita sebagai orang IT itu membuat programnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya SI yang menggunakan paket software yang sudah ada. Kita beli dari software-software yang sudah banyak dipakai oleh instansi pemerintahan yang lain kayak gitu. Jadi softwarenya itu sudah ready stock gitu. Enggak kita yang minta ini harus ada ininya, ini harus ada itunya, enggak kayak gitu. Nah, kemudian rekayasa sistem informasi yang sudah ada. Jadi sistem informasinya itu udah ada, cuman kita mau mengembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ditambahin fiturnya, diganti atau diperbaiki beberapa komponen. Nah, terus kemudian memudahkan kontrol pelaksanaan proyek sistem informasi dan mengalokasikan anggaran. Nah, karena di metodologi ini kan ada tahapnya, ya kan? Nah, terus kita tuh bisa gampang ngontrolnya gitu loh. Jadi,
proyek sistem informasinya itu udah sampai mana? Sudah sampai analisis gitu misalkan. Oh, baru sampai analisis ternyata. Kan nanti setelah itu masih ada perancangan, ada coding, kemudian ada testing, kemudian ada implementasi. Wah, berarti waktunya masih lama. Nah, kayak gitu loh. Jadi dengan metodologi kita bisa mengontrol pelaksanaan proyeknya. Nah, terus kemudian standarisasi sistem informasi pemerintahan. Nah, standar itu merupakan alat untuk meningkatkan produktivitas, menghindari duplikasi pekerjaan, dan mengurangi risiko. Ya, karena kan sesuatu kalau sudah distandarkan, otomatis sudah enak ya, kita tinggal ngikutin aja. Nah, meliputi standar yang di sini ya meliputi standar data, kemudian standar teknis, hardware, software, dan telekomunikasi, kemudian standar metodologi dan standar keamanan. Standar data itu misalkan pencatatan data penduduk itu beberapa kolom yang harus diidentifikasi dengan betul itu apa? Misalkan nomor induk kependudukan. Nah, berarti setiap warga negara itu harus memiliki nomor induk kependudukan, dan nomor induk kependudukan antara warga satu dengan yang lain itu nggak boleh sama. Nah, itu standar ya. Terus kemudian pendefinisian strata mungkin ya, strata pendidikan kependudukan misalkan. Jadi kan ada strata itu yang dia sekolah, tidak sekolah, maksudnya tidak sekolah, kemudian ada SD, ada SMP, ada SMA, nah kemudian ada S1, ada S2, dan ada S3. Nah, udah cukup sampai di situ. Jadi misalkan eh, apa ya, kan SMA, misalkan SMA lah, SMA itu kan ada banyak jenisnya ya, ada SMA, SMK, MAN, terus apa ya, mungkin ada pendidikan-pendidikan yang lain ya, ada yang swasta, ada yang negeri, dan lain sebagainya. Nah, untuk pendefinisian di KK, kalau SMA ya cukup dituliskan SLTA atau sederajat. Nah, itu sudah merupakan sebuah standarisasi. Ini sebenarnya distandarkannya buat apa sih? Kalau di screening itu biar kelihatan gitu loh. Jadi karena semuanya sudah distandarkan, ketika mau di screening itu gampang screeningnya gitu. Beda kalau yang di kelurahan ini nyimpennya SMK, yang kelurahan sana nyimpennya SMA, yang mana lagi SLTA, terus yang mana lagi STM, yang mana lagi MA gitu ya. Terus ketika pemerintah pusat mau mensortir, misalkan pendidikan minimal yang ada di negara Indonesia sampai tahun 2020 ini diajal. Nanti akan keluar SMA, SMK, SMKN, SMK swasta, MA, MAN, terus pondok dan lain sebagainya akan muncul semua gitu ya. Nah, padahal yang pengen kita tahu itu yang SMA, SLTA maksudnya ya dia sudah mengenyam pendudukan pendudukan pendidikan sekolah menengah atas gitu ya. Entah itu jenisnya bentuknya apa, mau swasta kayak mau negeri kayak mau STM kayak SMK, mau MAN, mau MA, mau lulusan pondok atau misalkan lulusan luar negeri yang sudah dikonversi menjadi lulusan Indonesia seperti itu. Gitu ya maksudnya sudah memahami ya bahwa data itu memang harus distandarkan dulu. Nah, kemudian ada standar teknis, ini biasanya berkaitan dengan perizinan, legalitas, hardware, software, dan telekomunikasi yang digunakan, kayak gitu. Nah, kemudian standar metodologi dan standar keamanan sistemnya. Nah, kemudian standarisasi ini merupakan kebijakan yang jelas terkait dengan sistem informasi sesuai dengan bidang, situasi, dan kondisi dan proses pengembangan yang dilakukan. Gitu ya. Jadi bisa dibaca ulang, standarisasi merupakan kebijakan yang jelas terkait sistem informasi. Sistem informasi itu kebijakannya apa aja. Nah, itu sesuai dengan bidangnya, karena tentunya sistem informasi di bidang pelayanan apa ya, pelayanan kendaraan dengan pelayanan
perizinan pendirian bangunan itu tentu akan berbeda ya. Kebijakannya kan akan berbeda, otomatis beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh sistem informasi atau masalah yang akan diselesaikan dengan sistem informasi itu tentunya juga akan berbeda gitu. Nah, kemudian situasi dan kondisinya gitu kan dan proses pengembangan yang dilakukan. Nah, oke, untuk materi sistem informasi kepemerintahan itu saja. Saya akhiri, sampai jumpa di mata kuliah materi yang selanjutnya.